Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Talenta Hasanah? Kembali menjumpai Anda semuanya tentunya di kesempatan yang luar biasa ini masih dengan suasana bulan Ramadan. Ada saya Sabil Zaidan dan tentunya juga pada kesempatan hari ini kita memberikan semangat selalu untuk Anda yang sedang menyimak atau juga mengikuti kajian webinar ini, di mana spesial akan kita hadirkan untuk Anda. Ini merupakan kelanjutan dari webinar sebelumnya di pekan lalu atau juga series dari webinar di minggu lalu ya. Jadi kalau di pekan lalu kita membahas tentang Celestial Planner. Nah, ini sekarang ada lanjutannya gitu ya, yaitu Competition in Celestial Planner's View, yang mana nanti kita akan hadirkan melalui sambungan virtual. Ada pembicara kita yaitu Bapak J.E. Robiantono, di mana beliau adalah CEO Pilar Corporation dan juga co-founder dari Talenta Hasanah Institute ya. Tentunya juga kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, sehatnya, kemudian juga keluangan waktunya sehingga kita bisa bersama-sama bersiap untuk bergabung di program hari ini dan mengikuti kajian kita pada hari ini juga. Nah, tentunya selain itu juga kita menginformasikan kepada sahabat Taha dimanapun berada bahwa nanti kita akan membagikan kembali ya 1 buah, 2 buah, 3 buah. Oke, 3 buah ya. Ada 3 buku karya dari Bapak Imam Teguh Sabtono yang akan kita bagikan, di mana beliau kita tahu selaku founder dari Taha Institute yang juga menghasilkan buku-buku terbaiknya ya. Kalau bisa dilihat di depan dari sahabat Taha bisa dilihat berwarna putih. Nah, yang satu ini warna hitam. Nah, seperti apa keseruan atau juga daging-daging yang ada di dalam buku ini. Nah, kita akan bagikan 3 buah untuk penanya terbaik yang nanti akan kita buka sesinya di setelah presentasi atau juga setelah materi yang akan disampaikan oleh Pak Robi ya. Namun demikian untuk sahabat Taha, sebelum kita memulai acara pada hari ini, terlebih dahulu kita akan melihat dulu seperti apa profil dari Pak Robi, di mana juga kita tadi sudah sampaikan bahwa beliau merupakan CEO dari Pilar Corporation dan juga co-founder dari Talenta Hasanah Institute ya. Dan di mana beliau ini kalau kita tahu sepertinya banyak sekali kegiatan bisnisnya, dan tentunya juga dengan value perusahaan yang beliau tanamkan ini menjadi satu hal yang sangat menarik sekali untuk kita perlihatkan bersama dan kita simak bersama. Ya sudah, langsung saja kita akan mengajak untuk sahabat Taha melihat tayangan berikut ini. Silakan. Property is not just an industry. More than that, it's also developing life, giving benefits to the people. Focus on bringing added value and making a change in a human life. We are committed to realizing values to property that benefits all of our stakeholders. As with all of the activities that we do, we bear the responsibility to the God as a relationship between the universe creator and a humble creation. Established in 2004, 16 years ago, started as construction company and broadened our business to property development and management. Focusing on property development, our management, along with the partners striving to accomplish our vision to become the best property developer, we continue to thrive in the property industry and decided to integrate the company into a holding with goals to expand our impact. Strengthening the company positioning with visions and values to become the best, develop high quality, professional, and prosperous human resource, developing beneficial and high value products by applying good corporate governance and making continuous improvement. Forge strategic cooperation with maximum return on investment for partners. Build conducive, comfortable, and motivate working environment for everyone. Pilar Corporation, represented by 5 pillars as 5 missions we do with confidence, prosperity, pride, and professionalism. Bringing excellence firm in the truth, trust, harmony, wise, and sincerity to become our business value. Pilar Corporation inclusively
bring Sharia in spreading the goodness for stakeholders, workers, society, and committed our business to God in a way to keep our integrity. Until the end of 2020, successfully built 54 projects in 23 cities. More than 700 units has ready for a living with more than 700 billion rupiah worth in value. Pilar Construction built the best buildings and infrastructure that can emphasize the function of every project we build. Building credibility as a principle on working, we build home, high-rise, manufacturing, mining jetty, hospital, school buildings, mosque, and other public facilities. The company has been successful in running dozens of projects and finished perfectly. Pilar Development runs the property business in an advanced way than others. Develop the land into the best comfortable home, commercial, office, and more. Ease and functionally become the most important value to the company. Creating harmony become the foundation for every property project we develop, living in harmony with all stakeholders and the environment. Pilar Development planning to develop an office tower near SCBD Jakarta area, low-rise apartment, and mixed-use project in Bogor, and other property projects in several cities. Pilar Property involves in the property business as building management, rental management, office tower, and estate management services with the high standards of service. We manage people to deliver high-quality services to optimize the asset in terms of function, value, and benefit to every stakeholder. Delivering excellence, Pilar Property Management currently become building management for Cordova Edupartment Semarang. We continue to capture the ever-growing market to serve our future tenants and manage the human resources and optimize partner asset. High standards, hard work, sincerity, and balance in every step we take are the only way to make our vision and mission a success. By contribution from every part of the company, we bring Pilar Corporation into collective success for further build a better environment and civilization. We believe it is a new great start for us. We will continue to deliver the values to the society and becoming the best. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali sahabat Ahaya. Berikut tadi sudah kita saksikan bersama profil dari Pilar Corporation. Dan juga tentunya tadi kita melihat di dalamnya ada Pak Robi yang tentunya paling menarik kalau dari saya, selain dari proyek-proyek yang berhasil dihasilkan oleh beliau bersama rekan-rekan, yaitu adalah satu kalimat tadi di subtitlenya, integritas dengan Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nanti kita akan menanyakan hal tersebut kepada beliau, Pak Robi, yang alhamdulillah sudah bergabung bersama saluran kita di sini. Dan kita langsung saja akan menyapa Pak Robi. Assalamualaikum Pak Robi. Ya, Mas. Gimana kabar hari ini Pak Robi? Alhamdulillah, luar biasa, Pak Akbar. Sehat. Alhamdulillah. Ramadan puasa masih lancar semua ya Pak ya? Masya Allah. Baik, nah Pak Robi mungkin sedikit mengawali perbincangan kita atau juga biar sahabat AHA yang sekarang sudah bergabung ya di line Zoom kita ini menjadi sebuah wawasan, dan ini mungkin bisa dibilang masih berhubungan atau juga masih ada korelasi dengan tema kita, yaitu tadi disampaikan ada integritas kepada Allah. Ini kan kalau dikaitkan dengan celestial planners gitu ya, ini kan nyambung sekali ya. Nah, apa sih Pak yang menjadi dasar atau juga motivasi untuk menggabungkan bisnisnya ini berintegritas kepada Allah? Satu komen singkat Pak.
Ya, tentu sederhananya kita makhluk Allah ya, dan kembalinya kepada Allah, maka tidak mungkin ada satu aktivitas sekecil apapun, sebentar apapun yang tidak berurusan dengan zat yang nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada kegiatan apapun yang kita lakukan, termasuk dalam bisnis, harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Sabir. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini jadi motivasi buat sahabat-sahabat AHA yang sekarang sedang menyaksikan program ini. Nah, Pak Robi, dengan tema kita, Competition in Celestial Planner's View. Nah, ini mungkin sedikit ada apa ya, big umbrella-nya yang mungkin bisa dibilang untuk disampaikan sebagai bridging dari materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Robi. Seperti apa sih Pak sebenarnya konsep dari Competition in Celestial Planner's View ini Pak? Ya, sebenarnya sudah menjadi fitrah kita, manusia Allah ciptakan untuk selalu berkompetisi. Ya. Semua makhluk Allah diciptakan untuk berkompetisi. Alat apa yang paling sederhana adalah ketika Allah katakan fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di situ artinya Allah membuka lahan kompetisi dalam berbuat baik. Nah, ketika kita membangun bisnis apapun, aktivitas apapun, maka di situ pasti ada kompetisi. Ya, nah, kompetisi ini akan nanti kita bahas dan bagaimana kita memandang kompetisi itu secara utuh sehingga tidak hanya dalam konteks bisnis, kita bisa lakukan juga dalam kegiatan-kegiatan kita yang lain, begitu Mas Sabil. Masya Allah, luar biasa sekali dan ini menarik sekali ya. Tentunya juga buat sahabat AHA yang sekarang sudah bergabung harus menyimak dari menit pertama sampai dengan terakhir. Jangan disambi-sambi ngapain gitu ya. Nah, yang pasti sahabat AHA juga kita informasikan bahwa untuk akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih nanti dan beruntung punya kesempatan untuk kita bagikan. Ada 3 buah buku karya dari Bapak Imam Teguh Sabtono yang akan kita umumkan di akhir sesi nanti ya. Nah, tentunya juga sebelum memulai materi dari Pak Robi, kami informasikan bahwa sahabat Taha jangan lupa untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Robi, kemudian juga sebagai rules yang ada di dalam webinar ini, mohon untuk tidak mengaktifkan speaker atau juga mikrofonnya, supaya nanti komunikasi atau juga materi yang akan disampaikan secara audio maupun juga video dari Pak Robi ini bisa terdeliver dengan bagus dan tentunya bisa menjadi materi yang bermanfaat di hari ini. Baik, untuk itu langsung saja kami sepertinya banyak sekali sahabat AHA yang sudah sangat sabar untuk menyimak materi dari Pak Robi. Untuk itu Pak Robi kami persilahkan, tafadhol waktunya Pak Robi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pertama kita harus bersyukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita terlalu banyak dan kita nggak akan pernah mampu menghitungnya. Wala ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan, maka sungguh engkau tidak akan bisa menghitungnya. Dan terlalu banyak teman-teman sekalian nikmat yang telah Allah dapatkan, yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat waktu, bahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak ada nikmat yang paling besar yaitu kecuali nikmat taufik hidayah dari Allah SWT. Tidak ada artinya semua harta, tidak ada artinya semua jabatan, keluarga, ketika tidak ada taufik dan hidayah. Karenanya dengannya kita selalu dalam bimbingan Allah SWT. Dengannya kita selalu berada di jalan Allah SWT yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Salat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah sebagai qudwatun hasanah, sebagai panduan, sebagai tolak ukur kita dalam kehidupan kita, bahkan sudah mengantarkan kita shifting dari minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Alhamdulillah kita berselawat kepada beliau, keluarga beliau, penerus beliau sampai akhir zaman insyaallah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas mengenai competition ya, competition
in celestial planner view. Jadi bagaimana seorang celestial planner atau seorang pengusaha yang berorientasi kepada surgawi, yang berorientasi kepada langit, kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang kompetisi agar kita bisa melihat secara benar bagaimana pada saat kita berkompetisi. Dan Islam adalah ideologi, adalah sistem ajaran yang sangat berkelas, teman-teman sekalian, yang pasti kompatibel dengan kebutuhan fitrah manusia. Maka tidak ada aturan di Islam yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, termasuk dalam hal berkompetisi. Kita akan bicara mengenai kompetisi, bagaimana seorang celestial planner mensikapi kompetisi ya dalam kehidupan kita. Baik, saya akan share materi ini ya. Ya, sudah terlihat ya, Mas Sabil ya. Untuk memastikan sudah terlihat ya. Oke, kita akan membahas mengenai competition, baik teman-teman sekalian. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kompetisi ini adalah fitrah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia. Ya. Ini dari awal, saya coba urutkan dari awal, tentu tidak semuanya ya. Pada saat Allah menciptakan Adam alaihissalam, di sana pun sudah terjadi kompetisi, yaitu iblis merasa tersaingi dengan Allah menciptakan Adam alaihissalam. Merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, maka iblis merasa dia sedang tersaingi, dia sedang punya kompetitor yang akan mengganggu eksistensinya. Dia merasa lebih baik dari Adam alaihissalam dan dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau salah ya Allah. Kira-kira terjemahan bebasnya nih teman-teman. Engkau salah, kenapa engkau suruh aku sujud kepada Adam? Enggak tepat. Enggak rasional nih Allah nih menurut iblis. Engkau kan ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Nggak layak aku berkompetisi, aku lebih baik, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Ini menunjukkan teman-teman sekalian bahwa kompetisi sudah terjadi pada saat itu. Begitu juga pada saat kita ya belum menjadi janin teman-teman sekalian, apalagi jadi manusia. Kita sudah berkompetisi, betul bahwa bukan kita yang melakukan itu, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ibrah, ada pelajaran di situ. Ya. Kita terlahir, kita bersaing, kita berkompetisi, satu dari sekitar 250 juta sperma yang berhasil masuk ke ovarium dan tembus ya menempel di sel telur kaum Hawa, teman-teman sekalian. Masya Allah, kita satu dari 250 juta sperma, berarti ada 249.999.999 yang terdiskualifikasi. Ya, yang terdiskualifikasi dan kita Allah takdirkan yang sampai hari ini kita sedang menghadap gadget kita, menghadap laptop kita. Pada saat itu kita sudah bersaing. Ya, dengan ratusan juta sperma, teman-teman sekalian. Begitu juga Allah berikan kisah. Rasulullah disuruh menceritakan kepada kaumnya mengenai kisahnya Qabil dan Habil. Pada saat Qabil berkurban, kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya Qabil berkata ya pada saat itu ya, qala la aqtulannak, kata Qabil. Sungguh aku akan membunuhmu. Jadi berkata Qabil yang tidak diterima kurbannya, ya, qala la aqtulannak. Sungguh aku akan membunuhmu, kata Qabil. Maka kemudian Habil berkata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kata Habil, teman-teman sekalian. Habil berkata,
ya, yang diterima kurbannya, sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Saingan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang zolim, orang fasik, itu sudah terjadi oleh nenek moyang kita, bahkan pada Nabi Adam dan anak keturunan awalnya, yaitu Qabil dan Habil. Begitu juga kalau kita lihat di TV, ya, beberapa acara pertarungan binatang memperebutkan mangsa, menguasai wilayah, dengan meninggalkan jejak, meninggalkan bau-bauan, dan sebagai indikasi bahwa wilayah ini dalam kekuasaannya. Binatang pun berkompetisi, teman-teman sekalian. Tidak hanya itu, bahkan malaikat pun berkompetisi. Ini kisahnya ketika ada seorang yang membunuh 100 orang yang dia ingin bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya panjang tapi saya persingkat, yang akhirnya diperintahkan oleh seorang ahlul ilmu untuk hijrah dari tempat dia kepada tempat yang lain yang dianggap lebih kondusif untuk hijrahnya dia setelah dia membunuh 100 orang. Maka dalam perjalanannya malaikat maut mendahuluinya. Maka ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, turun dengan sangat cepat 2 malaikat berlomba, berkompetisi ya untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berlomba untuk memperebutkan 1 jenazah orang yang sedang ingin bertobat tadi. Malaikat rahmat dan malaikat azab berlomba secepat kilat untuk menjemput. Kata malaikat rahmat, ini hak saya. Kata malaikat azab, ini hak saya. Maka Allah dengan keadilannya menurunkan 1 malaikat untuk menghitung jarak antara perjalanan dia menuju tempat hijrahnya, seberapa perbandingannya lebih dekat mana dengan tempat asal dan tempat hijrahnya. Maka pada saat itu Allah dengan Rahman dan Rahimnya mendekatkan dia ke tempat yang ditujunya. Maka kemudian malaikat rahmat yang menjemputnya. Pertarungan, persaingan antara malaikat pun terjadi, teman-teman sekalian. Jadi, mari sama-sama kita tempatkan berkompetisi ini fitrah yang Allah berikan dalam kehidupan kepada seluruh makhluknya. Baik. Allah pun mempergilirkan teman-teman sekalian kemenangan dan kekalahan. Kita nggak perlu gusar, nggak perlu baper dengan kemenangan dan kekalahan di dunia. Saya ulangi, kemenangan dan kekalahan di dunia. Karena Allah pergilirkan, saya memberikan gambar sekilas mengenai bagaimana perjalanan umat Nabi Muhammad mulai dari kenabian, ada Khulafaur Rasyidin, ada Mulkan Adon, ada Mulkan Jabarian, kemudian nanti pada masanya kembali kepada khilafah ala minhajil nubuwah. Dan di setiap masa itu ada pertarungan antara hak dan batil. Karena hak dan batil tidak akan pernah bisa bercampur, teman-teman sekalian. Wala talbisul haqqo bil batil. Jadi kemenangan, kekalahan itu hal yang biasa. Dan umat Islam, orang beriman, paling mudah move on dan dia tidak baper dengan kekalahan di dunia. Begini menghadapi kompetisi orang-orang yang beriman. Seorang celestial planner, dia nggak pernah baper dan dia selalu move on kalau urusan dunia. Ketika urusan persaingannya urusan dunia. Karena Allah telah menetapkan siapa pemenang-pemenang di dunia. Dan tidak masalah kita kalah di dunia sebenarnya. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai itu. Itulah Allah katakan dalam surat Al-Imran, ayat yang ke-140. Iyam saskum korhun fakot masal qauma korhun mislu. Watilkal ayyam, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wali'alamallahu alladhina amanu wa yattahiza minkum suhada wallahu la yuhibbudz dhalimin. Allah katakan dalam surat Al-Imran, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, sungguhnya orang-orang kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan kata Allah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman ya dengan orang-orang kafir.
supaya sebagian kamu dijadikannya gugur suhada, gugur dalam kompetisi, teman-teman. Wallahu la yuhibbud dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, orang-orang yang baper dalam pertarungan-pertarungan di dunia, orang-orang yang mudah putus asa, orang-orang yang tidak mau berkompetisi. Karena kompetisi ini adalah kompetisi kelas atas, kelas bergengsi, teman-teman kalian. Karena kita ada di bulan Ramadan, tentu saya mengingatkan sebelum kita bahas mengenai berkaitan dengan planner view-nya ya. Tapi kita mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan kompetisi. Ya. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyediakan bulan ya untuk kita berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan ini bulan kompetisi, kita punya banyak kompetitor. Dan ketika bulan kompetisi ada yang bertakwa, berarti ada juga yang gagal. Mudah-mudahan kita teman-teman sekalian tidak termasuk orang-orang yang gagal dalam berkompetisi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang gagal berkompetisi di bulan Ramadan, dan Jibril mendoakan kepada Allah dengan kalimat ya, bu'dan, celaka, bu'dan liman adroka Ramadana falam yakfarlah. Celaka, kata Jibril, orang yang menjumpai Ramadan lalu dia tidak diampuni. Kemudian dalam hadis ini dikatakan kultu amin, dan yang mengaminkan adalah manusia terbaik, teman-teman sekalian, manusia yang terdekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoakan Jibril alaihissalam adalah malaikat yang terbaik di dunia ini, di alam semesta. Malaikat Jibril mendoakan ada orang yang menjadi pecundang di bulan Ramadan. Dia the loser di bulan Ramadan. Dia kalah dalam kompetisi di bulan Ramadan. Dan semoga kita nggak termasuk orang-orang yang gagal atau kalah di bulan Ramadan. Ya. Tidak semua orang kembali fitrah pada saat dia selesai menjalankan Ramadan. Dan Rasulullah mengatakan rubba so'imin ya, hazuhu min siyamihil ju' wal atas. Jumlahnya, masalahnya teman-teman sekalian, jumlahnya banyak, betapa banyak. Rasulullah menggunakan kata rubba. Dalam kaidah bahasa Arab, rubba itu berarti betapa banyaknya di antara manusia yang dia gagal dalam kompetisi Ramadan. Ramadan adalah bulan kompetisi, kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, beribadah, beramal di bulan Ramadan ini, teman-teman sekalian. Baik, saya akan membicarakan siapa event organizer. Event organizer ini sangat menentukan kelas kompetisi. Siapa yang menyelenggarakan Olimpiade diperebutkan. Ya, event organizer Olimpiade itu sangat diperebutkan. Ya, jasa-jasa event organizer saja di Indonesia, kalau dia mendapatkan, ya, kalau ada acara-acara besar, acara-acara besar akan dipilih event-event organizer tertentu yang sudah punya pengalaman. Dan teman-teman sekalian, yakini, fahami, ya, ketahuilah bahwa event organizer kompetisi di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang ada di kompetisi yang event organizernya adalah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, dalam surat Al-Baqarah 148. Dan ini kompetensi level tertinggi. Kompetitor kita ada Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, ya, para ahlul jannah yang ada di dunia, ya, para calon-calon penghuni surga. Ini level kelas tinggi, teman-teman sekalian. Begini kita memandang kompetisi seorang celestial planner. Penyelenggaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Ya, Maha Suci Allah, ya, yang menguasai kerajaan, yang berkuasa atas segala sesuatu. Sungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengetahui mana di antara kita teman-teman sekalian yang paling baik amalnya. Allah sebagai event organizer. Allah yang mana? Allah Al-Malik, Allah Raja di Raja. Allah yang mana? Allah Al-Aziz, Allah yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha agung. Allah yang mana? Allah Al-Ghafur, Allah yang maha pengampun. Zat ini teman-teman yang menyelenggarakan event organizer itu, kita harus pandang secara proporsional kedudukan Allah sebagai penyelenggara kompetisi. Pesertanya levelnya adalah level-level ya, sesuai dengan levelnya tentu teman-teman sekalian. Kita lihat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita. Rasulullah orang manusia yang sampai sholat malamnya kakinya bengkak. Betapa banyak orang berlomba naik gunung, lari maraton dengan jarak 50 kilo, 100 kilo. Tapi belum tentu dia bisa tegak menegakkan punggungnya, berdiri, berlelah-lelah, ya, dan bahkan rukunya, pinggangnya terasa sakit pada saat mau sujud untuk sholat malam. Karena dia tidak sedang memahami, sedang ada di kompetisi yang luar biasa itu. Rasulullah kakinya bengkak, bahkan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga, dosamu telah diampuni yang dulu saat ini dan yang akan datang. Kenapa sampai engkau menyiksa diri begini sampai kakinya bengkak? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Pada saat Rasulullah ingin hijrah, Abu Bakar berkompetisi dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar menawarkan, ya Rasulullah, aku sediakan unta terbaikku untuk hijrah ya, bersamaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah menolak dengan halus dan Rasulullah membeli dari Abu Bakar. Rasulullah membeli teman-teman sekalian. Rasulullah nggak mau kalah ya dalam berkompetisi fastabiqul khairat. Pada Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah ingin menentukan tempat di mana Rasulullah membangun masjid. Maka masyarakat Madinah berebut, di sini ya Rasulullah, tempat kami ya Rasulullah. Mereka berlomba-lomba, mereka berkompetisi di tempatku ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, biarkan untaku, karena untaku telah diperintahkan oleh Allah untuk berhenti di tempat yang nanti akan dibangun masjid. Yang kita kenal Masjid Quba. Kemudian sampailah di satu tempat, ternyata tanah itu adalah tanah milik 2 orang anak yatim. Dan Rasulullah menanyakan berapa harga tanah ini karena akan dibelinya. Maka 2 anak yatim itu memberikan, ya Allah, ya Rasulullah, aku memberikan tanah ini, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membeli. Maka Rasulullah menolak dengan halus dan Rasulullah tetap membelinya untuk dibangun Masjid Quba, teman-teman sekalian. Rasulullah dan 2 anak yatim tadi berkompetisi dan Rasulullah tidak ingin dikalahkan untuk mendapatkan amal jariah wakaf Masjid Quba yang sampai hari ini kalau kita umroh kita pasti sholat di sana. Begitu juga Utsman bin Affan ketika perang Tabuk, Rasulullah mengatakan barang siapa, karena perang Tabuk ini perang yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Ya, pada saat itu dalam kondisi sedang kesulitan kaum muslimin, maka sangat membutuhkan peralatan perang dan kendaraan. Maka Rasulullah berkata, barang siapa menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menjaminnya mendapatkan surga. Maka Utsman mengangkat tangan, saya ya Rasulullah, 100 ekor unta dan perlengkapannya. Ya, kira-kira Rasulullah mengatakan, "Naam ya Utsman." Kemudian Rasulullah berkata lagi, barang siapa menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan berikan surga. Dalam hatinya Utsman berpikir, wah ini kurang kayaknya. Secepat kilat Utsman bertunjuk tangan lagi, saya ya Rasulullah, 200 ekor unta dan perlengkapan perangnya. Baik ya Utsman,
Semoga Allah memberkahimu. Disebutkan lagi, barang siapa, diulang yang ketiga kalinya, secepat kilat Utsman mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah. 300 unta dan perlengkapannya. Kalau di total 600 unta. Kalau dihitung satu unta dengan perlengkapannya 30 juta, 18 miliar teman-teman sekalian. Utsman berlomba. Ini kompetisi tingkat tinggi teman-teman sekalian. Begitu juga pada saat menguasai, membeli sumur biru rumah yang dikuasai oleh seorang Yahudi Yusuf. Umar membelinya karena Rasulullah menawarkan barang siapa yang membelanjakan hartanya, membebaskan sumur, membelanjakan sumber air, maka Allah akan menyediakan telaga di surga. Maka secepat kilat juga Utsman bin Affan, saya ya Rasulullah. Rasulullah kemudian Utsman membelinya ya dengan kisahnya yang sangat masyhur. Begitu juga pada saat Umar kalah bersaing dengan Abu Bakar, ya. Pada saat Umar berusaha mengalahkan Abu Bakar, ya, untuk menginfakkan hartanya, Umar datang dengan 50% hartanya. Dalam hatinya Umar dia berkata, aku hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar menginfakkan 100% hartanya, teman-teman sekalian. Ini kelas level kompetisi yang harusnya kita ada di antara mereka. Apa pialanya? Tentu teman-teman sekalian, kompetisi itu seberapa tinggi level kompetisi bisa diukur dari berapa pialanya. Seberapa berkelas pialanya. Pialanya kompetisi dengan event organisernya adalah Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Firdaus. Surga yang gak bisa kita bayangkan. Ini ilustrasi saja nih teman-teman. Surga yang gak bisa kita bayangkan, yang gak ada bandingnya di dunia ini. Dan Allah berikan kepada mereka-mereka yang berlomba dan memenangkan pertarungan. Allah katakan, jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Dalam surat Al-Waqiah ayat ke-24. Dan Allah katakan dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi teman-teman sekalian, ini bab persepsi, kita sedang main di kelas mana. Saya akan berikan gambaran bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Ada satu kisah dari Roja bin Haywa. Roja bin Haywa ini sahabat Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah, ya, yang merupakan cucunya Umar bin Khattab. Ya. Roja bin Haywa membelikan baju Umar bin Abdul Aziz senilai 6 dirham. Kalau 1 dirham senilai let's say berapa? 80.000, maka ini harganya 480.000. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, ya Roja, saya suka dengan baju ini. Saya suka sekali dengan baju ini. Tapi kayaknya masih terlalu halus, masih terlalu bagus ya Roja. Maka pada saat itu Roja menangis, teman-teman sekalian. Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Roja, ya Roja, kenapa engkau menangis? Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah. Dulu aku pernah membelikan engkau baju dengan harga 60 dirham. Pada saat engkau masih menjadi seorang wali atau seorang gubernur. Dan engkau mengatakan hal yang hampir sama. Engkau katakan, aku suka baju ini. Tapi engkau katakan, tapi kayaknya masih terlalu kasar. Itu baju dengan harga 60 dirham, 4.800.000. Engkau katakan masih terlalu kasar. Ya Amirul Mukminin. Ya Khalifah. Sementara hari ini aku membelikan engkau pakaian dengan harga 6 dirham. Engkau katakan masih terlalu bagus, masih terlalu lembut. Maka kemudian Umar bin Al-Aziz mengatakan kepada Roja, ya Roja, aku punya jiwa yang ambisius. Aku dulu ingin Fatimah bin Malik menjadi istriku, istri yang solehah. Ya. Dan aku telah mendapatkannya. Dan aku ingin menjadi gubernur. Dan aku telah mendapatkannya. Dan setelah itu aku ingin menjadi khalifah.
Dan aku telah mendapatkannya saat ini. Dan aku menemukan jawabannya saat ini. Aku ingin mendapatkan surga, teman-teman sekalian. Jadi ini bab level, ya. Kita harus mainnya di kelas pialanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah biasa main di PGA Tour golfnya, dia nggak akan main di kelas-kelas yang masih besar, teman-teman. Ya. Siapa lagi? Ya, Ronaldo kalau dia biasa sudah main di Liga Champion, dia nggak akan main di kelas yang lain karena dia merasa kelas dia di Liga Champion. Maka kita harus main di level surganya Allah Subhanahu wa taala, pialanya. Karena disitulah kelasnya para rasul, para sahabat, tabi'in, para ulama, para ahlul surga. Dan kita harus main di situ. Kita jangan kejebak dengan wasilah, dengan sarana dunia. Tapi orientasinya kita, ya, goal settingnya adalah, sasaran akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan persaingan itu sangat ketat, teman-teman sekalian. Ya, persaingan itu sangat ketat. Mohon maaf, ini kayaknya tertukar. Oh, ini ada yang kebalik ya. Ada yang kebalik, saya ikut urutannya ya. Mungkin saya ada yang salah. Oke. Oh, enggak. Mohon maaf. Enggak apa-apa kita. Jadi persaingannya sangat ketat, teman-teman sekalian. Kita lihat ya, kisahnya Al-Suffah. Ini luar biasa nih. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Suffah ini adalah orang-orang miskin yang tinggal di pelataran masjid pada saat itu dikenal Al-Suffah. Ada orang miskin yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga mereka berhaji, berumroh, berjihad, dan bersedekah ya Rasulullah. Jadi orang-orang miskin ini dia tidak ambisi dengan hartanya para sahabat yang kaya, teman-teman. Dia tidak tanya ya bagaimana tip kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami strategi agar kami menjadi kaya sebagaimana mereka. Agar kami bersedekah, itu pun tidak terucap, teman-teman sekalian. Orang miskin berpikir, mereka sholat, ya gue juga sholat. Ya. Gue puasa, dia puasa. Ya, gue jihad, dia juga jihad. Gitu kan. Tapi gue nggak bisa bersedekah, dia bisa bersedekah. Irinya seperti ini, teman-teman. Berkompetisinya, mindset kompetisinya seperti ini. Dia nggak ikut training, nggak ikut pelatihan bagaimana menjadi orang kayanya. Dia tidak punya ambisi kayanya. Ambisinya adalah ya kompetisi level tertinggi dari dunianya. Yang dia tanya, irinya adalah bagaimana bisa mengalahkan amalan para sahabat ini ya Rasulullah. Dia bisa bersedekah sementara aku tidak bisa bersedekah. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang setelah kalian, ya, mengejar orang yang mendahului kalian. Lihat Rasulullah menggambarkan kompetisi. Ya. Aku ajarkan amalan yang kalian akan mengejar, akan mengalahkan orang-orang yang mendahului kalian, yang dengannya dapat terdepan bahkan dari orang-orang yang setelah kalian itu. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian. Coba. Ini dikasih tips sama Rasulullah sesuai dengan permintaannya, teman-teman sekalian. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali.
Maka teman-teman sekalian, para sahabat yang miskin ini dengan sumringah, dengan bangganya, maka dia kemudian secara diam-diam mengamalkan. Namun qadarullah, apa mau dikata, ternyata bocor kepada orang-orang kaya ini. Dan mereka mengatakan, wah, ya, ternyata ada bocoran nih, ada strategi baru nih, ya, untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia mengamalkannya, dan orang-orang miskin ini kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini udah bocor ya Rasulullah, padahal kami nggak bilang-bilang nih, tapi ada yang cerita nih bocor. Ya, terus bagaimana kami mengalahkan? Lihat teman-teman sekalian, dia nggak bilang, ya Rasulullah, kalau gitu doakan saja, kasih saja aku tip ya, atau engkau doakan aku kepada Allah agar aku menjadi kaya sebagaimana mereka dan kamu bisa bersedekah. Lah, tidak teman-teman sekalian. Mereka bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, sungguhnya Allah memuliakan orang ya, dengan harta, mencukupkan orang dengan harta, dengan yang lain. Apa yang dikehendaki kepada siapa yang dikehendaki. Lihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menangis sejadi-jadinya karena dia kalah dalam setiap peperangan. Kita mengenal Khalid bin Walid adalah pedang Allah, Saifullah, sword of Allah. Tapi Khalid pada kenyataannya dia merasa kalah di antara para sahabat-sahabat yang lainnya. Karena telah banyak saudara-saudara, sahabat-sahabat lainnya telah mencapai kemenangan yang tertinggi, yaitu gelar syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa menjadi pecundang, dia merasa menjadi the loser, dia menangis sejadi-jadinya teman-teman sekalian. Karena dia merasa tidak pernah mampu untuk mati saat di dalam medan pertempuran. Dan kemudian turun hadis dari Rasulullah SAW yang ini diingatkan oleh para sahabat yang lain kepada Khalid bin Walid terhadap adanya hadis ini. Ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan benar untuk mendapatkan mati syahid, man sa'alallah syahadata shadiqan, ya, yang dia bersungguh-sungguh ya, dengan benar berdoa untuk mendapatkan mati syahid, ya, ballaghahullahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikannya kedudukan para syuhada. Ya, wa in mata ala firasi. Ya, wa in mata ala firasi. Walaupun dia mati di atas tempat tidur. Khalid bin Walid nggak mau kalah teman-teman sekalian. Ketat persaingan. Begitu juga tadi kisahnya Abu Bakar dan Umar. Bahkan Abu Umar akhirnya mengatakan, sejak hari ini aku memahami bahwa aku tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu ada sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar telah zalim ya Rasulullah. Kenapa? Dia telah zalim ya Rasulullah. Karena dia menginfakkan seluruh hartanya dan dia telah menelantarkan keluarganya. Dia tidak menyisakan sedikit pun buat keluarganya. Kemudian Abu Bakar dipanggil, ya Abu Bakar, benarkah seperti itu? Ya benar ya Rasulullah. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Maka sejak itu Umar bin Khattab mengatakan, sejak ini aku mengetahui aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Ketat teman-teman sekalian, persaingan sangat ketat. Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat terkenal pelempar panah yang sangat ulung, the sniper, ya, yang doanya yang tidak ada doa kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, ya, penyakit yang cukup parah, ya. Yang akhirnya dia merencanakan untuk mengatakan pada Rasulullah untuk menginfakkan, ya Rasulullah, aku ini orang yang kaya raya, ini bukan sombong.
tapi ingin menyampaikan hasrat, ya Rasulullah, aku ini orang yang kaya. Ya, aku punya anak cuma satu perempuan. Maka aku akan menginfakkan 2/3 dari hartaku. Lah, kata Rasul, tidak, jangan. Terlalu banyak. Kalau gitu setengah ya Rasulullah. Enggak, jangan terlalu banyak. Kalau gitu 1/3 ya Rasulullah. Nah, itu cukup, kata Rasulullah. Ketat, teman-teman sekalian, persaingannya. Baik, sekarang kita lihat. Ada orang yang bersaing dengan level yang tinggi, tapi ada orang yang dia terpuruk dengan level rendahan. Semoga seorang celestial planner tidak terpuruk dengan level rendahan, teman-teman sekalian. Kita lihat, ya, ini pernah tentu disampaikan di materi yang kedua oleh Pak Imam. Qarun bisnis model. Orang berlomba-lomba menjadi orang kaya raya dan diapresiasi, ditulis orang-orang yang terkaya di dunia, dan kita merasa takjub dan ada keinginan, hasrat, ada ambisi, seandainya aku sebagaimana Bill Gates, sebagaimana Warren Buffett dan sebagainya. Warren Buffett maksudnya, Bill Gates dan banyak lagi. Siapa lagi? Di Indonesia misalnya ada beberapa. Ya. Mereka terjebak, ambisinya adalah ambisi dunia, level kompetisinya masih tingkat rendah. Dan orang yang terjebak di dunia, maka dia juga akan terjebak dengan persepsi yang salah terhadap dunia. Kita lihat akhirnya Qarun berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dia merasa menjadi pemenang di tingkat dunia dengan banyaknya harta, maka kemudian Qarun berkata, sungguhnya aku diberi harta ini karena ilmuku sendiri. Dia merasa kaya ini karena kompetensi. Oh, ini karena saya sekolahnya sekolah bisnis, karena saya punya pengalaman, saya punya tim, saya punya kompetensi yang tinggi. Ya, ini karena ilmu saya. Orang terjebak dengan kompetisi tingkat dunia. Kita ada di dunia, teman-teman sekalian. Kita harus berkompetisi di dunia, tapi levelnya adalah level akhirat yang penyelenggaranya ada Allah Subhanahu wa taala, pialanya adalah surga Firdaus. Kita nggak mau dunia ini mengganggu kita mendapatkan piala surga Firdaus. Di bulan Ramadan ini kita nggak mau kehilangan surga Ar-Royan sebagai shaimin, orang-orang yang berpuasa. Ya. Maka kita nggak boleh memandang orang-orang kaya itu dengan pandangan yang takjub, dengan ambisi, sebagaimana yang terjadi ya pada masa Qarun. Orang-orang berkata, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Kita jangan terjebak dengan ini, teman-teman sekalian. Karena ya Allah juga mengatakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kalla. Ya, janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aina. Ya, jadi betapa banyak orang masuk di level bermegah-megahan dalam urusan dunia, mengumpulkan mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah. Dia ingin punya gelar orang yang kaya di dunia. Levelnya level dunia. Seorang celestial planner levelnya level akhirat.
Karena bersaing urusan dunia lebih hina dari sayap nyamuk. Bahkan kata Rasulullah, lebih hina dari bangkai kambing. Ya, kita boleh lihat berbagai macam kompetisi, olahraga, atau yang lainnya. Ini level dunia, teman-teman sekalian. Tapi di level dunia pun, seorang Tiger Woods, dia nggak akan terjebak dengan mengumpulkan stick-stick yang mahal. Tapi goal settingnya, hasil akhirnya, dia ingin menjadi ya, champion. Ya. Dia memenangkan PGA Championship. Turnamen golf yang tertinggi. Dia nggak akan kejebak dengan mengumpulkan harta-harta berupa stick golf yang termahal, dilapisi emas segala macam. Orang yang bermain di NBA, dia nggak akan terjebak dengan ya, mengumpulkan sepatu yang sebanyak-banyaknya, pamer-pamer sepatu. Sementara dia tidak pernah menang, bahkan nggak nyampe kelas NBA. Ya. Seorang Ronaldo, dia tidak akan pernah mengumpulkan atau bikin pabrik, memamerkan hartanya berupa sepatu bola dengan lapis emas. Sementara dia tidak pernah masuk ke Liga Champions. Nothing, buat apa? Karena tujuan akhirnya dia jadi pemenang di Liga Champions. Kita sering kejebak dengan mengumpulkan wasilah harta. Yang sebenarnya harta itu adalah alat wasilah untuk mendapatkan surga. Ditumpuk teman-teman sekalian. Bermegah-megahan dengan harta itu. Padahal Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah wazinatun wa tafahurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau yang melalaikan, perhiasan, saling berbangga diri di antara kalian, dan saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak. Dunia ini permainan, teman-teman sekalian. Ya, permainan. Ya, sebagaimana kita ada golf, ada NBA, ada Liga Champion, permainan. Goal settingnya ya jadi mendapatkan piala champion. Dunia ini permainan. Kita jangan kejebak dengan di dunia. Kita berkompetisi dengan dunia sebaik-baiknya untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Bagaimana harta kita mengantarkan kita mendapatkan surganya Allah SWT. Bagaimana aktivitas keseharian kita, nggak ada satu detik pun waktu terlewatkan yang orientasinya mendapatkan surganya Allah SWT. Itu baru pemain sejati, kelas yang apa, pemain yang berkelas. Lalu kita sibuk mengumpulkan dunia yang kata Rasulullah lebih hina dari bangkai kambing. Rasulullah mengatakan, sungguhnya demi Allah, sungguh dunia di hadapan Allah lebih hina dari bangkai seekor kambing. Ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat melihat seekor kambing, Rasulullah menawarkan, bagaimana kalau engkau beli dengan harga 1 dirham? Ya Rasulullah, siapa yang mau beli bangkai kambing 1 dirham? Ya udah gratis lah. Siapa yang mau ya Rasulullah? Apalagi cacat lagi. Ya. Siapa yang mau beli bangkai kambing? Maka kata Rasulullah, demi Allah, wallahi, sungguhnya dunia di mata Allah lebih hina dari bangkai kambing. Jadi Rasulullah katakan dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ini adalah hadis qudsi, teman-teman sekalian. Ya. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum barang seteguk sekalipun kepada orang-orang kafir. Lalu kenapa kita takjub dan berambisi mendapatkan dunia, harta, dan segala embel-embelnya? Padahal tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Seandainya ada seekornya, ada nyamuk meninggal, pasti teman-teman nggak akan kasih bendera kuning. Ditanya, itu bendera kuning kenapa? Iya, ada nyamuk mati di rumah saya. Nggak mungkin. Karena rendah nyamuk itu, teman-teman sekalian. Ya. Kita nggak akan sedih kehilangan nyamuk. Begitu juga harusnya kita memandang dunia. Karena kata Allah, tidak lebih
ya, tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk dunia itu. Lalu kenapa kita masih berambisi kaya raya? Ini saya bicara bab ambisi, ya, bab orientasi. Sementara orang yang sudah mencapai kekayaan pun dia akan turun. Ya. Kemarin Pak Imam menjelaskan, ya. Dia akan kemudian decline tingkat kenikmatan kita terhadap harta. Orang yang biasa naik mobil, orang yang punya mobil, setelah dia, katakan saya menyebut merek biar mudah, ya katakan dia mulainya dari Agya, habis Agya naik Avanza naik apalagi Innova udah enggak, yang udah biasa naik lagi Fortuner dan sebagainya, akan turun, ya, akan turun. Dan harta itu akan menjadi milik kita ketika orientasinya adalah kompetisi tertinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang sukses, ya, boleh kita lihat teman-teman sekalian, tapi jangan berambisi dengan kesuksesannya. Kita boleh lihat pola suksesnya. Karena sudah menjadi fitrah Allah, pola sukses dunia, kata Rasulullah, untuk mendapatkan akhirat dengan ilmu, dunia pun dengan ilmu. Maka ada pola sukses, ada key success factor, baik mendapatkan dunia maupun mendapatkan akhirat. Ini bab orientasi. Kita boleh belajar kepada Ronaldo, pemain-pemain sepak bola Indonesia boleh belajar kepada Ronaldo. Karena ada tips, ada kunci sukses. Tidak ada cara untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemenangan dalam kompetisi baik di dunia maupun di akhirat, kecuali totality. Itu juga terjadi oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik. Imam Syafi'i menghatamkan Quran setiap bulan Ramadan 2 kali hatam selama 1 hari di bulan Ramadan. Artinya dia 60 kali hatam, teman-teman sekalian. Ini pola. Kita bicaranya bab pola atau ambisi. Kalau pola kita boleh duduk sama-sama mereka. Kita lihat bagaimana polanya mereka sukses, bagaimana latihan mereka, bagaimana meningkatkan kompetisi mereka. Rasulullah pun berdiskusi dengan Salman Al-Farisi ketika bicara strategi perang. Khalid bin Walid bicara strategi perang untuk memenangkan peperangan. Ini pola dan harus totalitas dalam perang. Tapi bedakan antara pola dengan ambisi. Ambisinya, orientasinya hanya ada 2, surga atau nanti mendapatkannya neraka, Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orientasinya adalah dunia, maka kita akan termasuk golongan yang tadi itu, yang celaka. Termasuk di bulan Ramadan ini. Akhirnya Ramadan kita menjadi penuh dengan kesibukan, kekhawatiran. Khawatir THR, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Khawatir nggak bisa pulang kampung. Khawatir nggak bisa beli baju baru. Ya. Ini ciri-ciri hamba dunia. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Selalu pusing, selalu hektik, ya, selalu kemerungsung, orang bilang. Menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, yang terlihat kekhawatiran adalah fakiran yang dia khawatirkan, walaupun dia punya harta yang banyak. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuannya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Lihat teman-teman sekalian, kalau orientasi kita adalah akhirat, maka Allah akan memudahkan urusan dunia, mengumpulkan dunia itu, dan dunia akan datang dengan hina di hadapan kita. Karena kita mulia, jangan kita menghinakan diri menjadi hamba dunia. 2 contoh tadi kompetisi yang saya bicarakan. Dan ini bab visi kita. Ya, bab visi kita teman-teman sekalian.
Dari sekian panjang saya sampaikan, ini bab visi, bab tujuan. Tujuan kita dunia atau akhirat. Tujuannya surga atau neraka. Dan kita tahu kedua-duanya Allah mudahkan sesuai dengan tujuan. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia sekarang, ya, dalam surat Al-Isra ayat 18-19, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami hendaki bagi orang yang kami hendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Dan ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Juga dalam surat Hud, teman-teman sekalian, Rasulullah, para sahabat menangis ketika turun ayat ini. Karena banyak pada itu sahabat merasa berinfak, bersedekah, tujuannya dunia. Mereka menangis sejadi-jadinya ketika turun ayat ini. Allah mengingatkan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Lihat teman-teman sekalian, maka kami penuhi balasan pekerjaan-pekerjaan di dunia dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Kita jangan heran. Orang yang bekerja dengan urusan dunia, dia akan sukses. Kita nggak perlu gumun. Mereka memang di level itu, teman-teman, kompetisinya. Dan Allah katakan, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain neraka. Dan sia-sia apa yang telah mereka perbuat. Hidup ini bab orientasi. Hidup ini tinggal kita mau di kompetisi di level mana. Level dunia atau di level akhirat. Ya. Dan jangan lupa, harta itu kalau dia halal hisab, kalau dia haram azab. Hanya ada dua. Halalnya hisab, haramnya azab. Karena tidak akan pernah bergeser kedua kaki kita nanti di hari kiamat. Ya, dari hadapan Rob kita sampai kita ditanya. Kalau berkaitan harta, Allah akan tanya dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya. Sering sekali training pola sukses orang-orang kaya. Kita belajar bagaimana mengumpulkan uang, bagaimana menumpuk harta, padahal yang ditanya dua, menumpuk, mengumpulkan, dan membelanjakannya. Maka nanti Toha Institute bikin training, bagaimana membelanjakan harta, menghabiskan harta secara efektif dan efisien. Ini saya jamin nggak laku mungkin ya, tapi mudah-mudahan kalau Toha Institute yang menyelenggarakan akan laku. Ya, kita bikin training bisnis bagaimana menjalankan, menghambur-hamburkan, agak bahasanya bombastis, menghambur-hamburkan uang secara efektif, efisien, dan bermanfaat. Wah, ini mungkin bisa jadi diminati atau sama sekali tidak diminati. Ini bab orientasi, teman-teman sekalian. Jangankan yang orientasinya dunia dan kerjaannya dunia saja, nggak ada kaitannya dengan akhirat. Yang ada kaitan dengan akhirat ketika dia misorientation, dia salah orientasi, maka dia akan menjadi orang yang pertama kali masuk ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Saya hanya ambil sedikit saja karena biar nggak terlalu panjang. Ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka, dia menjadi korek apinya api neraka, dia menjadi batu bakarnya api neraka yang pertama. Yaitu dia sebagai pahlawan, sebagai mujahid. Yang kedua dia ulama, ketiga dia dermawan. Dia bukan orang-orang penakut, teman-teman sekalian. Saya ulang, dia bukan orang-orang penakut yang dia ada panggilan jihad, dia tidak mau berangkat. Dia malas, bukan. Dia orang yang menyambut dengan cepat panggilan jihad. Dia bukan orang-orang yang malas belajar, dia bukan orang-orang yang malas membaca, dan dia bukan orang-orang yang pelit dengan ilmu, dia orang yang mengajarkan ilmu, bahkan dia mendapatkan gelar ulama. Dan dia bukan orang yang pelit dengan harta, dia dermawan, dia bukan orang yang tidak mau berinfak. Tapi ketika Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Kemudian dia menjawab, ya Allah, aku telah menggunakan nikmat yang engkau berikan kepadaku di dunia untuk berjihad fisabilillah, untuk menuntut ilmu, untuk membaca ya Allah,
Maka kemudian Allah Rabbul Izzati, Allah Azza wa Jalla sebagai event organizer terhadap kompetisi ini mengatakan kazabta, bohong. Ini sama dengan ketika kita memenangkan perlombaan, kemudian si penyelenggara bilang Anda bohong, Anda pakai doping, Anda pakai obat, maka Anda diskualifikasi dari kompetisi ini. Yang mengatakan event organisernya adalah Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya, mengatakan kepada kita, andaikan itu kita kazabta, bohong, bohong, bohong. Engkau melakukan itu karena ingin dikatakan sebagai mujahid, sebagai pahlawan. Engkau ingin dikatakan sebagai ulama, sebagai qori. Dan engkau ingin dikatakan sebagai orang dermawan. Dan kata Allah, dan engkau telah mendapatkannya. Engkau telah dipanggil sebagai orang dermawan. Engkau telah dipanggil sebagai ulama besar. Engkau telah dipanggil sebagai pahlawan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret dengan wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Lagi-lagi teman-teman, ini bab orientasi, bab ambisi. Bagaimana seorang celestial planner jadikan bisnisnya, ambisinya adalah surganya Allah SWT, ridho Allah SWT. Yang tadinya dia menjadi juara di dunia yang fana, kemudian dia menjadi pecundang di akhirat yang abadi. Kita pilih mana? Menjadi juara di dunia yang kehidupannya semua sebentar. Sementara kita akhirnya menjadi pecundang di akhirat, di neraka yang selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Islam bukan agama sekuler, teman-teman sekalian. Islam bukan komunis, Islam bukan kapitalis, Islam agama tawazun. Islam mengajarkan kepemilikan dunia. Ada entertainment. Jadi ada kepemilikan. Kalau komunis nggak ada kepemilikan, sama rasa sama rata. Islam ada kepemilikan. Tapi kepemilikan itu juga bukan sebesar-besarnya dikuasai untuk urusan dia sebagaimana orang-orang kapitalis. Ya, karena Islam adalah agama yang moderat, agama yang tengah-tengah, agama yang seimbang, yang tawazun. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa yang gugur karena mempertahankan hartanya, ia syahid. Lihat, ia syahid. Barang siapa yang gugur karena mempertahankan darahnya, ia syahid. Barang siapa yang gugur karena mempertahankan agamanya, ia syahid. Dan barang siapa yang gugur karena membela keluarganya, ia syahid. Jadi kalau teman-teman dirampok di jalan, sedang naik motor, dibegal, terus ini kan dunia ini nggak lebih dari sayap-sayap nyamuk, dilepas saja gitu, nggak juga begitu teman-teman sekalian. Ketika ada seseorang mempertahankan hartanya dari begal motor, kemudian dia berantem dan dia mati, maka kata Rasulullah dia mati syahid. Selama hartanya halal, cara mendapatkannya halal, dan dia pergi dengan niat yang benar, yang halal. Ya, karena Islam agama yang tawazun. Bagaimana mungkin Abu Bakar menginfakkan hartanya kalau itu tidak dimiliki dulu? Ya, bagaimana kalau dimilikinya sama negara, sama pemerintah? Kapan dia bisa menginfakkan hartanya? Tapi bagaimana hartanya mengantarkan dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan galau dengan kemiskinan, karena yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya bukan kemiskinan, tapi justru Rasulullah mengkhawatirkan, akan tetapi aku khawatir ketika dibukakan kepada kalian dunia sebagaimana telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian pun berlomba-lomba mendapatkannya. Ya, sebagaimana orang-orang yang terdahulu, sehingga hal itu membuat kalian menjadi binasa sebagaimana mereka dibinasakan olehnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, teman-teman. Dan terbukti, kemarin disampaikan juga oleh Pak Imam, ya, bahwa terbukti orang yang mati karena obesitas itu lebih banyak dibandingkan orang yang mati karena
busung lapar karena kelaparan. Ya. Dan ya, sisa ya makanan ya ini yang disisakan oleh kebanyakan orang di dunia itu yang dibuang di restoran, di hotel, di rumah-rumah, sisa makanan yang terbuang itu bisa menghidupi 4 kali ya, jumlah orang yang kelaparan di dunia. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan kemiskinan yang kita lihat selama ini. Ya. Karena bukan itu. Ada yang mengatakan bahwa kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran. Ini sebenarnya hadisnya dhaif, bahkan palsu ya hadis itu. Sehingga teman-teman sekalian, ini bukan masalah kalah dan menang di dunia, tapi apakah di antara keduanya akan mengantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bukan masalah menang kalah di dunia. Kita urusannya menang kalah di akhirat. Bisa jadi kita kalah di dunia, tapi kita menang di akhirat. Kalau gitu Allah tidak adil. Nabi Nuh misalnya, kalau kita berpikir seperti itu, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, 950 tahun teman-teman sekalian. Nabi Nuh ini adalah nabi yang diutus setelah Nabi Adam, yang pada masa kurang lebih berapa riwayat sampai 1000 tahun, karena itu sekitar 10 generasi, ya 1000 tahun, ya. Kemudian mulai ada penyimpangan, maka diturunkan Nabi Adam, sudah mulai ada kesirikan, maka kemudian Nabi Adam berdakwah 950 tahun. Yang ikut kapalnya Nabi Nuh, yang ikut kapal Nabi Nuh di beberapa riwayat hanya sedikit, bahkan ada yang menyampaikan 7 atau maksimalnya 70 orang. Sementara umur beliau 950 tahun. Tapi Nabi Nuh mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Al-Kahfi teman-teman sekalian. Al-Kahfi dia lari dari rezim yang lalim dan dia ditidurkan 309 tahun di gua. Apa kemudian dia the loser? Bukan teman-teman sekalian. Pemuda Al-Kahfi dia the winner, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pada saat dalam peperangan ketika dia diludahi, maka dia tinggalkan musuhnya. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Ali, kenapa engkau tinggalkan? Engkau tinggal bunuh saja orang itu." Kata Ali, "Sungguhnya dia telah meludahiku dan aku tidak ingin membunuhnya karena marahku kepada orang tersebut, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertempuran bukan bab kemenangan di dunia, tapi kemenangan di akhirat." Ali tidak ingin dia menang di dunia dengan membunuh musuhnya, tapi dia menjadi the loser di akhirat karena dia salah niat, teman-teman. Salahuddin Al-Ayyubi menawarkan damai kepada lawannya pada saat perang salib dan meninggal dikawal dia sampai ke negara Nasrani. Walaupun bisa saja dihancurkan, diporak-porandakan, dibunuh sebagaimana yang dilakukan pasukan salib pada saat menguasai Muhammad Al-Fatih membebaskan pemeluk agama ya di Konstantinopel untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjamin kesejahteraan mereka. Ya, nggak perlu menang-menangan di dunia ketika itu punya potensi kita mendapatkan kekalahan di akhirat. Dan Allah katakan, jangan kau mengira orang-orang yang gugur mati di dalam medan pertempuran. Mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya. Ada film McQueen ini sebenarnya ya, bisa kita jadikan ini, tapi ini karena waktunya ini saya, atau nggak apa-apa Mas Sabri saya share yang McQueen dulu ya biar ada hiburan sedikit nih teman-teman. Ya, boleh Pak Robi, monggo Pak. Biar ada hiburan sebentar ya. Oke, dan sangat menarik sekali tadi kalau sambil menunggu ya apa yang akan ditampilkan oleh Pak Robi, bahwasanya kita berkompetisi ini karena merebut atau juga goalsnya adalah surganya Allah gitu ya. Dan mungkin juga banyak sekali tantangan-tantangan di dunia sahabat yang terkadang melenakan kita, terkadang juga justru menggelincirkan kita dari niat awalnya. Baik, Masya Allah sudah ada materi yang akan disampaikan oleh Pak Robi dan kita akan simak bersama sekaligus penjelasan dari beliau. Ya, sudah terlihat Pak Robi? Ya, Tafadhol. kita lihat dalam ini ya. Mau jadi pahlawan ya?
Mau coba yang ini? Nah, begitu lebih bagus. Apa? Oh, ajar dia. Aku yang ajari itu. Kecau. Gerakan yang luar biasa. McQueen berhasil menyusul mobil terdepan. Ini dia pertarungan 3 arah untuk pemimpin dengan 10 putaran lagi. Hebat sekali dia. Kau tidak akan bisa. Loh, bantu pecah, pecah. Apa kau bisa kembali ke pit? Ya, aku rasa begitu. Itu bendera kuningnya. Masuk nak, jangan sampai kau hancur. Kita harus ketibannya, atau kita kurang 1 putaran dan kita akan kalah. Guido, tunjukkan kemampuanmu. Kecil, mau membersihkan jendela ya? Aku tidak percaya. Itu adalah pemberhentian pit tercepat yang pernah aku lihat. Tapi dia harus cepat untuk menyusul. Pertandingan yang benar. McQueen kembali ke arena. Pit-stop. Masuk ke putaran terakhir dan McQueen berada tepat di belakang pemimpinnya. Cara kembali yang luar biasa. 199 putaran. Ini putaran terakhir. Ini saatnya, nak. Kau bisa melewati mereka dengan 1 putaran. Lajulah, ambil jalur dalam. Ayo. Dia ternyata masuk dari dalam. Jika tim tidak terkendali dan McQueen keluar arena. McQueen berhasil yang paling di belakang. Terbang seperti Cadillac. Menusuk seperti Bieber. McQueen akan memenangkan pertandingan piston. Ayo, kau bisa, Stickers. Aku tidak akan ada di belakangmu lagi, orang tua. Aku menang, sayang. Oh iya. Apa yang dia lakukan, dong? Apa yang kau lakukan? Aku rasa King harus memenangkan pertandingan terakhirnya. Kau menyerahkan piala pistonmu. Begitu saja. Mobil balap tua yang suka ngomel pernah bilang padaku. Itu cuma piala kosong. Darrell, apa mendorong di putaran terakhir diperbolehkan? Menurutku dia tidak mendorongnya, cuma sedikit menyentuh bempernya. Hei, kenapa? Apa yang terjadi? Itu baru namanya balapan. Ya, baik teman-teman sekalian. Dalam McQueen ya, mungkin semua pernah lihat ya filmnya ya. Jadi dalam urusan dunia saja, ini yang tadi saya katakan fitrah. Ada satu nilai-nilai kebaikan yang orientasinya adalah bukan hanya kemenangan semata gitu, tapi ada nilai-nilai lain yang harus dianut oleh siapapun kita sebagai celestial planner. Apalagi yang paling tinggi adalah nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Nah, tentu setiap transaksi adalah dalam kompetisi adalah bab kemaslahatan. Ya, maka di dalam kita berkompetisi dalam bisnis yang dilihat adalah maslahatnya. Selama di situ ada maslahat, maka dia tidak akan berorientasi kepada selain kemaslahatan. Ya, pada saat dia berkompetisi, selama itu memberi manfaat, maka ada satu kaidah. Keuntungan yang sejati dalam berbisnis adalah ketika kita bisa memberikan keuntungan kepada orang lain. Ya. Ketika kita mendapatkan keuntungan dan itu kerugian orang lain, itu hakikatnya bukan berbisnis, tapi kita merugikan orang lain. Maka keuntungan yang sejati dalam berbisnis adalah ketika kita bisa memberikan keuntungan hatta kepada partner bisnis kita. Gitu kira-kira. Ya, sehingga seorang celestial planner ya dengan konsep itu dia memahami, ini juga kemarin disampaikan oleh Pak Imam ya, bahwa transaksi kita yaitu transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat As-Saff, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu pernikahan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ya, itu beriman kepada Allah. Ya. Ya, dan menjalankan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah telah membeli, ya, dari sisi kontrak hubungan kita dengan Allah, Allah telah membeli orang-orang mukmin. Allah telah membeli, Allah ini customer kita, membeli dengan orang-orang mukmin kita yang dibayarnya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Piala yang tertinggi, teman-teman sekalian. Maka berkompetisilah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bisnis kita. Ya. Baik, sehingga pekerjaan yang kita lakukan, kita harus kerja semaksimal mungkin. Seorang celestial planner itu kerjanya bukan asal-asalan, kerjanya bukan malas-malasan, kerjanya bukan tidak totalitas. Ya, kita harus punya ada sense of closure, punya sense of ketuntasan ya dalam bekerja. Itu seorang yang beriman, karena dia tahu betul bekerja yang keras, bekerja yang cerdas, bekerja yang produktif, ya inovatif. Ini bagian dari kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari kita ingin menjadi yang terbaik, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita bermalas-malasan? Seorang celestial planner nggak mungkin dia bermalas-malasan. Dia selalu cerdas, analitis, thinkingnya main. Begitu teman-teman. Karena itu pola sukses yang harus kita lalui. Ya. Dan kita harus memiliki perusahaan, ya, produk yang berorientasi kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perusahaan kita, produk kita, termasuk diri kita, seluruh stakeholder dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan khawatir untuk tidak dicintai makhluk. Kalau kita membangun brand strateginya celestial planner, celestial planner, creating celestial brandnya itu adalah membuat seluruh stakeholder dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan perusahaan kita menjadi wasilah dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Maidah, teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, carilah sarana termasuk bisnis, produk, apapun itu dalam rangka wajahidu fi sabilihi, dan untuk berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah agar kalian beruntung. Maka jadikan bisnis kita idulah lillah, fillah, billah, dengan sesungguhnya. Karena ketika Allah mencintai kita, Allah ketika mencintai produk kita, mencintai perusahaan kita, kita pasti bersaing, teman-teman sekalian, di dunia dan di akhirat. Allah katakan dalam hadis Abu Hurairah, ya, ini lihat bagaimana ketika Allah sudah mencintai kita dan seluruh stakeholder, seluruh produk kita, perusahaan kita. Karena perusahaan kita, produk kita, orientasinya adalah ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya, dalam hadis Rasulullah SAW, ya, Rasulullah katakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Ya. Jika Jibril maka Jibril pun berseru, sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril juga mencintainya. Lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, ya, sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia.
maka semua yang ada di langit mencintai dia, dan serta diberikan tempat yang luas baginya untuk dicintai di dunia. Luar biasa teman-teman sekalian. Ya, ini brand yang harus dibangun oleh seorang celestial planner. Bangun produk kita sangat dicintai oleh Allah, jaga niatnya, jaga caranya, jaga aktivitasnya, jangan bercampur. Kemarin Pak Imam menjelaskan mengenai maghrib itu ya, mengenai nggak boleh riba, maisir, goror dan sebagainya, agar Allah mencintai perusahaan kita. Maka jangan khawatir, Allah akan mengumumkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi, Allah mencintai produksi fulan, maka cintailah produksi fulan. Maka yang terakhir teman-teman sekalian, ketika Allah berikan kemenangan di dunia, maka kita nggak boleh sombong sebagaimana yang dilakukan oleh Korun. Korun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kita jangan seperti itu. Jangan kayak Fir'aun. Fir'aun mengatakan, qala ana rabbukumul a'la. Dia sombong ketika menjadi raja. Tapi bagi celestial planner, pada saat dia menang dalam persaingan di dunia, dan insya Allah di akhirat, di dunianya dia mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, qala hada min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfur. Ini termasuk karunia dari Robku untuk mencobaku apakah aku bersyukur atau ingkar terhadap nikmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali dari materi-materi yang disampaikan oleh Pak Robi. Dan alhamdulillah ini banyak sekali yang sudah bertanya. Namun sepertinya kita juga tidak bisa membacakan pertanyaan semuanya karena keterbatasan waktu. Yang pertama akan saya bacakan. Ya, ini adalah satu pertanyaan yang datangnya dari siapa nih? Pak Nugroho Wahyu, ya, beliau ini bertanya, bagaimana nih Pak Robi untuk menemukan celestial planner di level bisnis yang masih kecil agar bisa berkompetisi dengan yang sudah besar? Seperti apa? Mungkin ada clue dari Pak Robi, silahkan. Iya, kita jangan terjebak dengan size ya. Kita jangan terjebak dengan size nih, Mas. Siapa ini? Bu Eli ya, Bu Eli Warnita ya. Jadi kita jangan terjebak dengan size ya. Sekecil-kecilnya size bisnis kita, selama itu bisa mengantarkan kita mendapatkan surga, terus sowat begitu kan, itu justru keutamaannya. Nah, kalau pertanyaannya ya, bagaimana kita kita berlomba-lomba saja dalam kebaikan tadi ya, dalam kebaikan, dalam membangun celestial brand tadi, produk kita tadi itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jangan terlalu mengkhawatirkan dengan ibaratnya kompetitor kita yang size-nya besar. Dalam setiap peperangan Rasulullah perbandingannya selalu jauh ya. Perang Tabuk itu kan 1:70, kebayang kan? 1:70 itu nggak ada pembahasan secara khusus bagaimana kemudian dia khawatir dengan jumlah yang sedikit gitu. Nah, tapi yang pertama tadi, tumbuhkan kesadaran di tim bahwa selama kita niatnya benar, caranya benar, maka kemudian ini akan memenangkan pertarungan. Ya, karena pertarungan kita yang hakikinya nanti ketika kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu yang pertama. Itu bab ambisi, bab visi. Yang kedua adalah pola. Nah, kalau pola itu banyak sekali kita bisa ikut training, ikut pelatihan, pola ya. Bagaimana pola sukses? Bagaimana kita punya motivasi achievement yang sangat tinggi, bagaimana kita harus smart. Saya ambil salah satu contoh saja, smart ya, dalam strategi bisnis. Kita harus punya bisnis plan yang smart. Smart itu apa? Harus spesifik, perencanaan kita harus spesifik, harus measurable, harus terukur buat perencanaan, ya harus atraktif, ya harus realistis, harus punya timetable, punya timeline, ya, kita harus detail merencanakan sesuatu. Ya, kemudian kita misalnya di bukunya Seven Habits ya, first thing first, kita harus mengutamakan mana, dan kita harus bisa, itu saya kira itu pola-pola yang bisa kita pelajari juga. Ya, tetapi kita jangan yang tadi kita bicarakan adalah ambisi. Nah, kalau pertanyaannya pola, saya kira
kita bisa buat sesi yang lain nanti yang sifatnya bagaimana polanya ya, agar kita bisa mencapai kesuksesan ya di dunia yang berorientasi kepada akhirat. Begitu kira-kira. Oke, baik Pak Robi, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaannya Pak Nugroho, dan melanjutkan yang sudah bertanya di kolom chat kita. Terima kasih ada Ibu Eli Warnita yang pekan lalu juga sudah mendapatkan hadiah buku ya Ibu ya. Sudah sampai bukunya? Oke, Bu Eli ini bertanya, Assalamualaikum Ustadz Robi, mohon pencerahannya. Bagaimana dan apa yang dapat kita lakukan untuk bisa memotivasi diri, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja, agar bisa berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memenangkan kompetisi level tinggi? Seperti apa? Jazakallah. Ya, tentu kita memahami pertama itu kita harus membangun why-nya ya. Why itu kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa agama kita itu tauhidnya ya. Kita harus kenapa kita diciptakan. Kemarin kalau salah di materi Pak Imam juga ada ya. Kenapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Jadi di keluarga itu terus harus dibangun tuh why, ya, why-nya dibangun, diulang-ulang, Bu Eli ya. Jadi dan itu akan memotivasi. Kemudian kita menyampaikan keutamaan ya. Ini kita lihat keutamaan Rasulullah apa Allah memberikan bulan Ramadan ini keutamaannya luar biasa. Jadi kira-kira begini. Pada saat tadi kita ingin berkompetisi di Liga Champion, di All England misalnya, maka para coach itu dia bahkan mengkarantina orang-orang para pemainnya untuk bersungguh-sungguh latihan sebelum masuk kepada event tersebut. Nah, seringan kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu betul ini event yang sangat berkelas, event yang sangat berharga, yang kalau sampai kalah ini sangat memalukan gitu, dan ini bergengsi akan meningkatkan ke derajat level ratingnya gitu ya, rankingnya di dunia. Maka dia punya kesadaran why yang tinggi, maka dia mempersiapkan. Sementara seringkali kita kurang mendiskusikan nih Bu Elita dengan anak-anak kita, keluarga kita, bahwa Ramadan ini adalah ajang kompetisi yang Allah siapkan, sehingga kita nggak pernah latihan. Ada nggak yang kalau dia punya target 2 juz sehari atau 1 juz sehari, di bulan-bulan berikutnya dia nggak pernah baca Quran? Nggak mungkin. Dia nggak pernah masuk karantina latihan, nggak mungkin. Itu sama dengan pelari 100 meter, dia nggak pernah latihan bertahun-tahun, dia pokoknya bangun tidur disuruh lari, dia lari aja langsung ikut Olimpiade yang 100 meter sprint, nggak mungkin. Bahkan pasti dia akan kalah gitu. Nah, ini kan why yang dibangun. Yang kedua tadi latihan, dan yang berikutnya adalah bagaimana startnya harus bagus. Ya, pada saat kita apapun banyak perlombaan tergantung startnya ya. Kalau startnya bagus ya kan kita juga sama. Ini di 10 hari terakhir Ramadan ini kita evaluasi target-target kita. Kalau kita targetnya nggak punya target nih ya, diajak bukber sama komunitas SD, SMP, alumni SD, SMP, SMA, semua diterima. Komunitas ini diterima kantor, habis waktu kita. Nggak tercapai target-target kita. Nah, bagaimana caranya membangun kesadaran itu? Bangun why-nya. Dan sampaikan keutamaan Allah membuka pintu selebar-lebarnya di bulan Ramadan. Untuk berlomba-lomba, untuk berkompetisi. Dan Allah memberi kemudahan. Pahala dilipat gandakan, setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Kalau di satu waktu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu saja kita nggak mampu untuk berkompetisi dengan baik, bagaimana di 11 bulan berikutnya. Nah, ini kita ajak ngobrol nih Bu, keluarga kita, anak-anak kita, bikin planning. Nah, ini Bu, mumpung masih ada waktu, Bu Elita, duduk lagi sama keluarga, bikin target. Saya dengan anak-anak duduk di meja makan semua, ya, sama mantu, dan saya sudah punya mantu. Duduk, ayo kita tentukan, kita diskusikan bareng-bareng. Nah, itu yang kemudian akan memotivasi kita ke depan di kompetisi ini selalu lebih baik dari bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Begitu, Mas Sabil.
Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini mungkin satu hal yang terdengarnya simpel gitu ya Pak Robi ya. Untuk ngobrol, untuk kita berdiskusi, untuk bertausiah bersama dengan keluarga, maupun juga dengan lingkungan terkecil. Tapi sepertinya ketika menjadi satu hal yang bisa mengena di hati, ini impactnya luar biasa ya. Dan tentunya juga banyak sekali yang memberikan komentar di kolom chat kita. Kita menyapa ada Ibu Susan Sabtono, kemudian juga ada Pak Islah Hudin Idris, Pak Islah. Kemudian juga menyapa, ini ternyata ada temannya Pak Robi juga dulu ya. Dari Pak Sartono, Sipil UNS 90. Masih ingat Pak Robi? Sahabat Masya- sahabat baik. Masya Allah, luar biasa. Kemudian juga ada Pak Nugroho yang ada di Semarang ya. Baik, nah sepertinya kita akan banyak berbincang ya dengan Pak Robi mengenai bagaimana sebuah kompetisi dalam ilmu atau juga dalam bisnis yang berkaitan dengan Allah untuk terus dibangun. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin bisa saya dapatkan sebuah closing statement ya dari Pak Robi bagaimana untuk kita tetap, kan kalau tadi secara dasar-dasarnya kita sudah dapatkan gitu ya, secara patternnya semuanya sudah kita dapatkan. Nah, bagaimana menjaga ketika semuanya sudah kita dapatkan keistiqomahan untuk selalu berkesinambungan sehingga goals di level atau juga reward terbaiknya yaitu surganya Allah bisa kita dapat. Seperti apa sebagai closing statement Pak Robi? Silahkan. Baik, ya Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazalul alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Robku ya adalah Allah, dan kemudian summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, maka Allah akan turunkan malaikat kepadanya untuk mengatakan jangan kalian takut ya, dan bersedih hati. Jadi istiqomah ini memang sesuatu yang harus kita ikhtiarkan. Dan tidak ada keistiqomahan yang paling mudah kita fasilitasi kecuali kita berkumpul dengan teman-teman yang soleh, berkumpul dengan teman-teman yang baik seperti ini ya. Nanti Taha punya apa? Taha punya komunitas ya. Ini komunitas yang luar biasa. Kita berkumpul dengan orang-orang yang baik yang saling mengingatkan. Forum-forum seperti ini harus kita hadiri ya. Dan bayangkan nih teman-teman nih, di bulan Ramadan ini sama-sama kita sedang membesar-besarkan nama Allah sejak awal tadi. Ini Allah sedang mengagung-agungkan, menyebut nama-nama semua yang hadir hari ini di hadapan para malaikat di langit yang ketujuh. Masya Allah. Nah, pada saat kita berkumpul begini, ini yang menjaga istiqomah kita. Terus hadir, praktekkan di rumah, hadir lagi dalam kajian seperti ini, berkumpul, saling menasihati, saling mengingatkan. Ini akan kita terus istiqomah. Jangan tinggalkan forum-forum seperti ini. Dan saya pun sangat membutuhkan, sangat banyaklah forum-forum seperti ini yang harus saya hadiri untuk menjaga keistiqomahan niat dan cara tadi agar tidak menyimpang dari tujuan kita, yaitu lillah, billah, dan fillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, menjadi sebuah closing statement yang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Robi, dan alhamdulillah ini membawa kita di penghujung acara. Dan tentunya tadi sudah kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Pak Robi, bahwasannya di kompetisi yang luar biasa ini kita mengetahui bahwa peng-create atau juga kreator dari eventnya ini adalah Allah gitu ya. Dan tentunya dengan goals atau juga dengan piala teratasnya, janahnya Allah, kita harus bisa melakukannya sesuai dengan ketentuan meskipun persaingannya ketat gitu. Dan tentunya dengan fokus atau juga dengan mindset akhirat, kita harus melakukan sesuatunya dalam perjalanan bisnis maupun juga dalam segala yang berhubungan dengan kehidupan kita selalu ditempel dengan tujuan untuk menuju surganya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Robi atas banyak sekali ilmunya yang luar biasa dan daging sekali kalau bisa dirasakan di bulan Ramadan ini, menjadikan waktu di bulan Ramadan semakin bermanfaat. Kami doakan yang ada di sini juga semuanya untuk selalu bisa Allah jaga, Allah istiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan, dan tentunya mendoakan Pak Robi dengan keluarga Allah jaga kesehatan, keberkahan, dan dilimpahkan nikmat yang semakin bisa dirasakan oleh sekeliling.
Terima kasih Pak Robi atas materi hari ini. Sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Taha dimanapun berada, sudah kita sambung bersama. Tadi ngobrol bersama dengan Bapak Robi Yanto, di mana beliau sudah memberikan kepada kita banyak sekali tentunya insight-insight yang luar biasa gitu ya. Bagaimana untuk kita bisa berada di kompetisi yang tentunya ini merupakan kompetisi-kompetisi terbaik, yang mana sebagai seorang celestial trainers harus kita dekatkan yaitu dengan sisi Allah, dengan goals akhirat dan kebaikan-kebaikan dalam pencapaiannya. Dan tentu saja ini merupakan sebuah kajian online yang diinisiasi oleh Talenta Hasanah Institute. Dan juga untuk sahabat Taha yang ingin mengetahui apa sih Taha dan kemudian juga bagaimana yang ada di dalam Taha, silahkan Anda bisa untuk menghubungi melalui email di info@tahainstitute.com ya. Sekali lagi, info@tahainstitute.com, atau juga bisa cek dan follow Instagram dari Taha Institute @tahainstitute.id. Dan juga untuk yang pengen mengetahui kajian-kajian di kedepannya seperti apa dan apa saja, silakan Anda bisa bertanya melalui line WhatsApp di 0878 7731 1760. Sekali lagi untuk WA-nya adalah 0878 7731 1760 ya. Semuanya sudah jelas, dan terima kasih untuk kebersamaan sahabat Taha dimanapun berada. Semoga juga hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya untuk buku yang akan kita berikan hari ini, kita akan berikan kepada siapa ya? Yaitu selamat kepada Pak Nugroho Wahyu yang sudah memberikan pertanyaannya ya. Baik, dan langsung saja waktunya untuk saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga semakin berkah di bulan Ramadannya dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Sabil Zaidan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.